Nah, jadi inilah makam Ki Ageng Kenongo yang merupakan cucu dari Brawijaya kelima. Jadi putri dari Brawijaya kelima itu Ratna Pambayir menikah dengan Andayaningrat atau disebut terkenalnya dengan Ki Ageng Pengging Sepuh. Kemudian Ki Ageng Pengging Sepuh itu punya 3 putra, yaitu Kebo Kanigoro, Kebo Kenongo, dan Kebo Amiluhur, yang mana pada akhirnya nanti akan menurunkan Joko Tingkir ya, atau Sultan Hadiwijoyo ya. Jadi sebenarnya yang memegang tampuk kekuasaan setelah Ki Ageng Pengging Sepuh mangkat itu harusnya Ki Ageng Kebo Kanigoro, tapi Ki Ageng Kebo Kanigoro tidak mau meneruskan tata dan dia lebih memilih untuk keluar kerajaan atau keluar, dia menyepi dan bertapa di lereng Merapi. Nah, ini di sini kami akan mencoba untuk mendeteksi dan cross check dari sejarah apakah benar bahwa Kebo Kenongo dulu diserang atau dibunuh Raja Demak karena menganut aliran sesat. Karena menurut cerita dulu Ki Ageng Pengging Sepuh Andayaningrat itu karena membela Majapahit, karena Majapahit diserang oleh Demak, akhirnya dia diserang oleh pasukan Demak yang dipimpin oleh Sunan Ngudung, bapaknya Sunan Kudus. Dalam peperangan itu Sunan Ngudungnya terbunuh. Tapi nggak lama juga Ki Ageng Pengging Sepuh terbunuh juga oleh putranya Sunan Ngudung, yaitu Sunan Kudus. Habis itu kekuasaan, karena Kebo Kanigoro boleh memilih di luar kerajaan dan boleh bertapa, makanya diteruskan oleh Kebo Kenongo ya. Nah, Kebo Kenongo terus merubah kerajaan itu menjadi padepokan. Nah, terus nggak tahu dia dipanggil ke kerajaan Demak, Raden Patah, dia nggak mau, mungkin ada ketidakcocokan. Terus dia dituduh menganut aliran sesat. Terus dari Raja Demak mengutus Sunan Kudus untuk tugas membunuh Kebo Kenongo. Jadi sini kita deteksi apakah benar Kebo Kenongo itu sesat dan memang harus dibunuh. Nanti kita buktikan secara deteksi energinya ya. Jadi nanti ada beberapa kemungkinan sejarah yang tertulis selama ini juga dipelesetkan atau tidak benar, atau memang Ki Ageng Kebo Kenongo menganut aliran sesat, atau hanya karena alasan politis yang berkedok agama dengan tujuan untuk menghabisi lawan politiknya. Jadi menurut cerita itu sebenarnya Ki Ageng Kebo Kenongo juga tidak kalah sebenarnya, tapi karena pertimbangan daripada memakan korban banyak dan rakyat juga banyak jadi korban, akhirnya Ki Ageng Kebo Kenongo milih mengorbankan diri sendiri. Nggak apa-apa, kalau dia memang dianggap penguasa aliran sesat perlu dibunuh, dia merelakan asal tidak membawa korban yang lain. Akhirnya dia menunjukkan kelemahannya kepada Sunan Kudus supaya bisa terbunuh. Karena apa? Karena dia juga menyadari bahwa perintah raja itu memang harus dilaksanakan dan tidak boleh dibantah. Dan demi kemaslahatan orang banyak dan keselamatan orang banyak, Sunan Ki Ageng Kebo Kenongo lebih memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri asal lainnya selamat. Nah, ini. Dan nanti kita bisa deteksi apakah benar Kebo Kenongo alirannya sesat, nanti bisa terdeteksi. Jadi kalau nanti terbukti siapa yang
versi sejarah mana yang benar. Tapi sekali lagi ini kan dari deteksi dari versi kami, dan itu mungkin berbeda dengan deteksi dari orang lain. Jadi tergantung pengalaman spiritual masing-masing, jadi tidak usah dipermasalahkan. Ini hanya menambah wacana atau pandangan aja, barangkali bisa untuk lebih menggali cerita sejarah yang lebih benar. Terima kasih. Dari Antok Gemalawu Channel ya. Ini saya posisi di makam Ki Ageng Kebu Kenongo di Penggih. Ini kebetulan di sini saya ketemu sama Mas Alden ya, dari Boyolali juga ya. Jadi ini kami mencoba mendeteksi sekitar makam Kebu Kenongo ini betapa bener situsnya resmi atau asli atau bala-bala dari deteksi. Nanti kami akan mencoba mendeteksi kalau benar makam leluhur ini memang asli bukan abal, pasti deteksinya sampai bisa deteksi sampai saat ini, karena yaitu energi itu kan kekal, jadi sampai kapanpun energi nggak pernah hilang, akan bisa dideteksi. Jadi untuk selanjutnya silahkan ikuti liputan kami sampai selesai. Jadi ini kami sampai di makam Ki Ageng Kebu Kenongo di Pengging ya, jaraknya kira-kira 1 km dari Pasar Pengging, Kabupaten Boyolali lah. Ini Ki Ageng Kebu Kenongo ini jadi ini lokasinya makam ya campur dengan makam umum, tapi ini kita masuk ke lokasi. Di sini ada beberapa makam ya, campur dengan makam umum, juga ada beberapa makam. Salah satunya ini makamnya Ki Ageng Kebu Kenongo. Jadi Ki Ageng Kebu Kenongo ini merupakan mantu ya dari Ki Ageng Kebu Kenongo. Itu merupakan cucu dari Brawijaya V lah. Ini tempat untuk sekedar untuk ke kamar mandi juga ada. Ini lokasinya lah, ini di sebelah makam Ki Ageng Kebu Kenongo ada cungkup ya, agak lumayan besar dibanding yang lainnya. Ini makamnya termasuk salah satu cucu dari Raden Ki Ageng Yasadipura ini ya. Ini tapi sayang pintunya terkunci, jadi harus menemui juru kuncinya atau yang dipasrai menjaga cukup ini. Nah, ini sosok dari bangunan dari makam Ki Ageng Kebu Kenongo. Ini penampakan dari luar. Nah, ini kami mau masuk ke dalam ruangan cukup makam utama Ki Ageng Kebu Kenongo. Ini pintu masuknya ini. Jadi ini lokasi di dalam bangunan atau cungkup, atau lebih tepatnya bangsal makamnya Ki Ageng Kebu Kenongo. Jadi ini di sekitarnya itu banyak makam, yaitu menurut cerita dari masyarakat sini itu makamnya murid atau siswa-siswanya dari yang Ki Ageng Kebu Kenongo. Ini masih terdetek energinya kuat sekali, jadi ada hubungannya dengan Merapi, Mataram dan Mataram ya. Jadi tadi dari
deteksinya sangat kuat sekali energi dari hubungan dengan Merapi dan Kerajaan Mataram. Lah ini, jadi nanti untuk liputan secara jelas nanti kita akan mencoba masuk ke dalam ruang utama makamnya Ki Ageng Kebo Kenongo. Nah ini di sini ada dijelaskan juga silsilah dari Ki Ageng Kebo Kenongo ini. Nah ini tapi tulisannya emang gak begitu jelas ya, kecil sekali. Ini dari sumber resmi yang silsilahnya secara komplit ya. Nah, ini istilah dari atas Raja-Raja Tumape Singosari Mojopahit Demak Pajang Mataram. Inilah silsilahnya. Jadi ini makamnya Ki Ageng Kebo Kenongo di Dukuh ya, Pengging Kabupaten Boyolali. Dan dari hasil deteksi energi ini energinya tinggi sekali ya, jadi frekuensinya tinggi sekali. Jadi ini bisa membuktikan bahwa Ki Ageng Kebo Kenongo dulu ajaran itu lurus, tingkat ketawakalnya kepada Sang Pencipta udah tinggi sekali, jadi frekuensinya juga sangat tinggi. Jadi ini dari versi kami mendeteksi bahwa ajarannya Ki Kebo Kenongo benar lurus gitu. Dari hasil deteksi mungkin bisa berbeda menurut orang lain, jadi nggak usah dipersoalkan ya. Jadi ini Ki Ageng Kebo Kenongo itu merupakan murid terbaik Syekh Siti Jenar, dan juga dia menurut cerita juga merupakan mantu karena dia dapat puting dari Sunan Kalijaga yang bernama Nyai Ratu Mandoko. Jadi sekali lagi ini bisa beberapa kemungkinan dengan proses hasil deteksi energi itu ya, mungkin kalau sejarah atau cerita yang menjustis bahwa Ki Ageng Kebo Kenongo sesat itu bisa juga sejarahnya yang salah atau ceritanya yang salah dibelokkan. Kalau ceritanya itu benar berarti ada unsur politis, jadi dengan alasan politis, dengan berkedok agama untuk mematahkan atau untuk menghentikan musuh politis, jadi anggap ajaran sesat. Karena kita ketahui juga bahwa waktu itu Kerajaan Pengging merupakan wilayah di bawah kekuasaan Majapahit, jadi berseberangan politik dengan Kerajaan Demak. Jadi yang sekali lagi berhak menjustis itu sesat atau enggak sebenarnya hanya prerogatif Tuhan. Manusia tidak berhak untuk menjustis semuanya itu, karena setiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang paling benar jalannya.